Oke, aman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari kelompok 10 akan mempresentasikan progres dari aplikasi kami yaitu Sembuh TBC. Nah, di sini saya akan melaporkan progres dari aplikasi Sembuh TBC yang di bagian user. Oke. Baik, di sini yaitu ini adalah Figma dari eh, aplikasi Sembuh TBC yang di bagian user. Nah, di mana di sini ada terdapat welcome, login, register, terus ada waiting verification dari admin, terus ada verification approve, terus ada bagian login sign in, forgot password sampai password diganti, homepage, ada made info juga, terus ada profile dan verification untuk minum obatnya. Nah, di sini juga ada terdapat reward untuk bagi pasien yang tepat waktu dan rutin meminum obat. Nah, di sini saya akan membagikan hasil UI yang telah diimplementasikan. Nah, di sini ini adalah bagian homepage-nya, di mana di sini ada untuk login dan daftar. Nah, di sini kita akan daftar dulu aplikasi akun di aplikasinya. Tentu saja nama, kita buat saja nama saya sendiri, Rizky Andika Putra, dengan email. Ini example emailnya, Rizky Putra @gmail.com. Nah, di sini kita buat sandinya uh, UNP rumah kita. Oke, selanjutnya kita klik daftar. Nah, di sini akan muncul menunggu konfirmasi. Jika sudah dikonfirmasi akan muncul bagian uh, verifikasi berhasil. Nah, setelah verifikasi berhasil akan dilempar lagi ke halaman login. Nah, di sini kita bisa login dengan email rizkyputra@gmail.com. Sandinya UNP rumah kita. Oke, login. Nah, di sini terdapat ini adalah bagian homepage di mana terdapat kalendernya, terus ada uh, obat yang akan diminum. Di sini untuk obat yang akan diminum ini akan diinputkan oleh adminnya di aplikasi admin. Nah, di sini untuk user hanya untuk mengetahui apa saja obat yang akan diminum. Terus dia akan memverifikasi, eh, ada waktunya juga bisa diatur oleh admin kapan akan diminum dan jeda untuk eh, obat kedua obat keduanya kapan akan diminum. Nah, di sini akan kita pencet minum, akan terlempar di halaman verifikasi. Nah, di sini terdapat peringatan dulu, perhatikan sebelum melakukan selfie. Nah, di sini ada eh, checklistnya untuk melancarkan eh, verifikasinya. Nah, di sini kita tekan tombol mulai untuk memulai verifikasi. Nah, di sini nantinya akan uh, ada foto di sini. Kita akan selfie dengan kamera smartphone kita. Nah, di sini kita akan sesuaikan muka kita dengan posisi kamera. Nah, terus kita tekan ambil fotonya. Nah, di sini akan muncul waitingnya. Di sini ada result dari foto kita tadi. Jika kita kurang puas dengan hasilnya, kita bisa ulangi. Nah, ulangi nanti akan terlempar ke ambil foto lagi. Nah, ambil foto. Nah, jika misalnya sudah pas rasanya, terus kita kirim. Oke, verifikasi berhasil. Nah, kita akan ke beranda. Nah, di sini harusnya ini barnya akan progres berapa minum obatnya. Di sini masih ada kesalahan di dalam codingannya.
makanya di sini progresnya belum muncul. Nah, selanjutnya di sini ada uh, icon emote. Di sini akan di sini kalau kita tekan itu akan terlempar ke halaman reward. Nah, di sini uh, ini adalah halaman rewardnya. Di sini terdapat uh, reward-reward yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan quest yang terdapat di dalam aplikasi. Nah, di sini misalnya minum obat 2 kali dalam 2 hari sudah kita selesaikan, bisa kita klaim dengan tekan ini dan dapat kode kuponnya. Ini bisa kita simpan ke galeri atau kita bisa kembali. Nah, kembali akan terlempar lagi ke halaman reward. Nah, di sini akan tercentang bila kita sudah mengambilnya. Selanjutnya kita di sini ada icon setting, di sini akan muncul ke profil. Nah, di sini sudah bisa edit profile. Di sini bisa edit profile dan kita simpan. Oke, selanjutnya itu bisa logout juga. Nah, terus untuk login dengan Google-nya masih belum bisa terkoneksi dengan Firebase-nya. Terus misalnya kita lupa kata sandi. Nah, di sini lupa kata sandi di bagian page lupa kata sandinya bisa kita masukkan email kita rizky putra at gmail.com. Nah, di sini akan uh, nanti akan dikirim kode verifikasinya. Ini misalnya 1708. Nah, kode ini akan dikirimkan ke email kita. Nanti kita bisa cek di email, terus kita verifikasi. Nah, jika verifikasinya benar, kita akan terlempar ke halaman buat sandi baru. Nah, di sini misalnya kita buat uh, sandi barunya teknik 1 Jaya Padu. Nah, konfirmasi lagi 1 Jaya Padu. Oke. Selanjutnya itu kita tekan reset sandinya. Nanti akan ada pemberitahuan sandi berhasil diubah. Nah, kita kembali ke login. Oke. Segitu dulu dari aplikasi Sembuh TBC yang di bagian user. Saya akan uh, memberi kesempatan untuk teman saya untuk mempresentasikan hasil yang di bagian admin kepada teman saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Rizky. Saya Akbar akan membahas sebagai admin karena saya membuat aplikasi untuk sebagai admin. Sebelum masuk ke tampilan aplikasinya, kita lihat dulu Figma-nya untuk review sebentar tampilan dari desainnya. Oke, berbeda dengan bagian user, admin ini lebih simpel karena kami mempertimbangkan bahwa user itu ya pasti jumlahnya akan sangat banyak, sedangkan admin itu kan hanya beberapa orang saja. Jadi supaya mempersingkat kerjanya, kita persimpel aplikasinya. Nah, bisa dilihat di bagian ini ada welcome-nya mirip dengan user. Kemudian bagian login berbeda dengan user. User bisa meregister, lupa password, dan minta verifikasi admin untuk masuk ke aplikasinya. Sedangkan admin telah disediakan langsung oleh administrator, email maupun sandinya. Jadi tidak boleh lupa atau tertukar oleh adminnya, karena ini khusus dibuatkan. Oke, setelah masuk akan masuk ke bagian homepage. Ada di sini manage medik kalau di sini biasanya kalau di aplikasi buat homepage. Di sini ada opsi tambahkan obat, logout, kemudian ada fitur seperti gear dan lonceng. Apabila kita akan nambahkan obat, maka kita akan masuk di bagian ini. Ini bagian desainnya. Nanti ada perbedaan sedikit di bagian penerapan di dalam aplikasinya. Bisa lihat nih ada di ID pasien, nama obat, tipenya apa, prosesnya berapa, jumlahnya berapa, tanggal pengingatnya, kemudian ada alarmnya. Apabila berhasil, maka akan keluar pop-up seperti ini. Lanjut, apabila kita menekan tombol gear, maka kita akan masuk ke bagian profile.
profile mirip dengan punya Parade, punya user. Bedanya ya kalau admin tuh kita tidak bisa apa mengatur tentang akun dan sandi kita sendiri. Karena itu telah dibuatkan oleh administrator. Lanjut, tombol lonceng adalah kan tadi selain dari Google, Anda untuk menginfokan sendiri namanya dari username, Gmail sama pakan sama sandi. Kami berencana itu bahwa apabila user menggunakan metode tersebut, maka user harus memverifikasinya lewat di admin. Jadi ketika awal mendaftar, maka akan muncul di bagian admin berdasarkan ID oleh user. Nanti admin bisa menerima atau menolaknya. Oke, kurang lebih itu overview-nya. Lanjut kita ke bagian aplikasinya. Baik, eh, aplikasi saya nih saya jalankan via apa Android saya sendiri. Inilah tampilan welcome screen-nya. Lanjut, kita akan menekan tombol login. Di sini ada bagian email pensandinya. Saya pada bagian email telah saya konfigurasikan dengan Firebase. Kita contohkan kita masukkan email yang salah saja dulu. Oke, contoh kita masukkan mail.com. Lalu sandinya anggap saja ini kita bisa tekan ikon mata untuk melihat sandinya. Akbar 123 itu. Apabila salah maka akan keluar pesan snack bar, email atau password salah. Tuh. Kalaupun kosong contohnya, nah, kalau kita tekan login, nah, maka akan keluar snack bar harap perbaiki input yang salah gitu. Dan akan berwarna merah text field-nya. Oke, kita masuk ke akun yang sebenarnya oleh admin. Nah, karena email saya sendiri, saya tuh seandainya saya yang gampang-gampang saja. Sebagai contoh, kita masuk ke login, maka kita akan masuk ke bagian homepage atau management di kalau berdasarkan desain Canva, Canva, desain Figma tadi. Nah, pada bagian ini ada tombolnya mirip ya. Nah, contohnya kalau kita bisa menambahkan obat, di sini ada perbedaannya untuk yang dari desain dan penerapan di aplikasinya. Kalau desain itu dia tidak ada waktu minum obatnya atau kapan memulai minum obatnya, lalu berapa kali seharinya berapa, terus interval waktunya bisa sekali 4, 6, 8, 12 atau custom. Kemudian lama pengobatan berapa harinya. Misalnya kita hitung-hitung misalkan dia minum 2 kali sehari, terus obatnya 12, berarti kita bagi aja tuh 12 bagi 2, 6 hari gitu contohnya. Nah, kita contohkan saja ini bagian ini belum terintegrasi dengan database-nya. Jadi kita contohkan saja seandainya ini udah jalan gitu kan. Jadinya kita kasih bebas saja, ini saya asal ketik aja. Nama obatnya contoh kayak di gambar. Jadi apanya di bagian teks contohnya, atau rifampicin contohnya. Lanjut tipe obatnya, kita bisa pilih kapsul, tablet, eh, kemudian apa tadi? Sirup ataupun injeksi. Terserah kan ini kan masih belum terkoneksi ke database. Lanjut dosisnya 100 miligram contohnya. Jumlahnya anggap aja 2. Kita mulainya ini karena aplikasinya online jadi waktunya itu berdasarkan waktu di dunia nyata. Sekarang jam 10 kurang lebih jam 10 malam gitu kan. Bisa kita setting jam berapa, bisa kita atur seperti jam kita ini ataupun kita input manual. Oke, contoh seperti ini waktunya, udah oke kan? Berapa kali seharinya itu? Gak banyak lah kita ganti lah 2 jadi 12 tuh. Berapa kali sehari? Contoh 2 kali sehari. Interval waktunya berapa? Contoh sekali 6 jam gitu kan. Sama pengobatannya berapa? Kita bagi aja 12 bagi 2, 6 gitu. Nah, kemudian hidupkan alarm ini seperti desain tadi kan ada tuh kayak pop up nanti di layar HP. Nah, di sini fungsinya hidupkan alarmnya. Oke, tekan simpan. Maka akan keluar apa nih? Show dialog yang untuk memverifikasi Pak Anda yakin, apakah Anda yakin untuk memasukkan jadwal obat ini ke pasien dengan ID bla 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 gitu contohnya.
Kabinet simpan, maka akan keluar snack bar seperti ini. Berhasil disimpan. Oke, lanjut. Ada lagi di sini bagian atasnya. Ini mirip dengan bagian desain tadi. Ada profilnya, nama, email, sandi, jenis kelamin, tanggal lahir. Di sini kita ingin melihat sandi, kita tekannya tombol mata. Oke, di sini masih belum terintegrasi juga. Tapi kita contohkan aja lah, gitu kan. Nah, di sini telah ditekan bagian di profile, bisa ubah namanya, email, sandi, mau jenis kelamin, tanggal lahir. Namun saya nanti akan mengubah bahwa untuk email dan sandi ini tidak bisa diubah untuk bagian admin karena eh, akun yang disediakan khusus jadi tidak bisa diubah. Jadi yang bisa diubah bagian admin nanti adalah namanya karena kan kita tahu nanti adminnya kan akan bertukar-tukar sedangkan akunnya satu gitu. Jadi namanya, jenis kelamin sama tanggal lahirnya gitu. Misalnya kita tekan simpan itu maka akan keluar snack bar perubahan disimpan gitu. Oke, lanjut keluar. Ada tombol lonceng. Nah, seperti dicontohkan oleh Rizky sebelumnya, kan dia login tuh misalkan username, email, ataupun serta sandinya. Maka akan keluar nih daftar-daftar orang yang mendaftar dengan metode tersebut. Jadi, admin bisa menekan nih, terima atau tidak nih. Cek terima kan keluar verifikasi telah terima. Cek tolak. Verifikasi telah ditolak, itu contohnya. Ini masih belum terintegrasi untuk bagian verifikasi pasiennya. Nah, yang terakhir itu logout. Ini sudah terverifikasi, terintegrasi dengan Firebase. Jadi misalkan kita untuk menekan logout, maka akan keluar sebuah dialog. Apakah Anda yakin ingin logout dari akun? Kita pencet logout atau batal. Tuh. Di logout. Maka kita akan kembali ke bagian welcome screen. Nah, untuk aplikasinya sendiri telah saya tambahkan bahwa apabila telah login satu kali, maka ketika keluar dari aplikasi, admin tidak perlu untuk login lagi. Jadi akan langsung admin itu masuk ke bagian apa yang tadi, homepage-nya tadi gitu. Untuk apanya kendalanya tidak ada, cuman untuk mengintegrasikannya saja lagi pada bagian memasukkan jadwalnya dengan punya user. Kurang lebih itu saja aplikasi kami eh, bisa dibilang telah selesai semuanya bagian URL-nya paling hanya tampilnya saja nanti diperbagus ke bagian usernya kan. Karena usernya tadi agak banyak tuh untuk layar-layar ataupun apanya screen-nya. Oke, eh, kelihatannya hanya itu saja dari kelompok 10 tentang aplikasi kami ya, yakni Sembuh TBC. Eh, Kami menargetkan minggu depan lah bisa selesai aplikasinya karena progres sudah hampir selesai, sudah lebih lah dari 50% tuh. Paling untuk database sama tampilan-tampilan sedikit saja. Oke, sekian saja dari kelompok 10. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.